Jadi setelah 2 game ini selesai, nanti akan kita packing dan akan langsung kami kirim. Pokoknya kami siap kirim-kirim semua PC rakitan ke seluruh Indonesia, tapi dengan syarat atau dengan catatan, kalau teman-teman mau beli PC dan domisilinya itu di luar kota Medan, ya VGA atau grafikan wajib kita lepas untuk demi keamanan bersama lah, demi kenyamanan bersama juga. Karena kalau teman-teman beli, rupanya contoh VGA-nya kita cantolin nih, tetap terpasang. Tapi nanti sampai di sana VGA-nya rusak gara-gara itu, kan jadi ribet gitu. Walaupun teman-teman nanti bisa ngeklaim garansi atau bukan garansi, klaim asuransinya, asuransi pengiriman. Tapi kan prosesnya ribet dan makan waktu yang sangat lama. Dan akhirnya teman-teman pasti atau pembelinya pasti nyari ke kami dan kami juga bingung karena kesalahannya itu sebenarnya pada saat pengiriman itu udah di luar kuasa kami. Halo bos-bosku, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Hari ini kita kebetulan dapat orderan rakitan PC yang spesial ya teman-teman. Jadi ini kebetulan yang order dengan Bang Abim Namara, asalnya atau domisilinya itu dari Pontianak Selatan, kota Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi jaraknya lumayan jauh dari kami, sebenarnya nggak jauh, karena mungkin nggak ada flight langsung ya dari Medan ke Kalimantan ya. Ada atau nggak ya, saya nggak tahu, coba nanti teman-teman search sendiri aja. Tapi biasanya kalau kami ngirim barang dari Medan khususnya ke Kalimantan, biasanya via Jakarta. Jadi itu yang buat jauh. Terima kasih banyak dengan Bang Abim Namara atas orderannya jauh-jauh di kami di Medan untuk ngerakit PC. PC-nya itu spesifikasi singkatnya menggunakan Intel Core i5-12400F dan juga menggunakan VGA RTX 3050 yang 6GB. Kebetulan Bang Abim Namara ada nge-request beberapa, karena di Tokopedia atau di marketplace atau di website kami sebenarnya udah buatin paket-paketannya kayak MIJ Basic, MIJ... Ya ini basic sih, jadi MIJ Basic itu dia nggak pakai aftermarket cooler atau nggak pakai cooler tambahan. Jadi cooler yang dipakai itu stok cooler dari prosesor, baik itu Intel ataupun AMD gitu. Jadi kebetulan Bang Abim Namara ini ada nge-request pergantian RAM dan juga pergantian PSU. Ya, PSU-nya yang sebelumnya cuma 550 watt yang 80 plus white, tapi ini kebetulan Bang Abim ini nge-request kalau bisa dinaikkan ke merek Adata XPG Pylon yang 550 watt yang bronze, ratingnya 80 plus bronze. Dan juga RAM-nya G-Skill Trident Z Royal yang 2x8GB 3200 gitu. Jadi ya kita sesuaikan sih, walaupun Bang Abim Namara belinya melalui Tokopedia juga, ya nggak masalah. Nanti kan kita tinggal update linknya ketika kalau teman-teman yang lain mau kayak gitu juga boleh juga, nggak masalah. Jadi ketika mau check out nanti kami updatekan linknya, nanti ketika udah selesai ya kami balikin lagi gitu. Jadi total rakitannya itu sekitar 8.580.000. Jadi spesifikasinya menggunakan Intel Core i5-12400F seperti biasa. Teman-teman bisa ngelihat di sini kotaknya dan juga PC-nya di sini. Jadi PC-nya udah kami rakitin sih, nggak sempet tim kami nge-record lagi karena waktunya juga agak mepet, karena sekarang udah jam 6. Jadi nanti malam setelah ini semua selesai langsung kami packing, langsung kami kirim kepada pembelinya. Oke, dan juga seperti biasa teman-teman bisa ngelihat kotaknya di sini. Khususnya untuk prosesor ya, barang yang kami pakai itu tuh kelihatan nggak? Garansi resmi Astrindo. Jadi ada beberapa distributor yang resmi. Kalau di kami untuk Intel ya, selalunya Astrindo atau enggak yang satu lagi Sinex Metrodata. Jadi kami cuma menggunakan komponen atau part-part yang bergaransi resmi ya teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang harga kami mungkin agak di atas atau agak mahal sedikit, alasannya karena itu. Sebenarnya margin toko kami juga ya nggak seberapa sih, pokoknya sedikit lah gitu teman-teman. Dan juga beberapa part yang lain teman-teman bisa ngelihat motherboardnya di sini menggunakan ASRock H610M H2, garansinya itu dari Astrindo. Dan juga ini RAM-nya yang saya bilang tadi G-Skill Trident Z Royal. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Nah ini walaupun RAM yang udah lumayan lama, tapi ini barangnya baru maksudnya, tapi stok lama, tapi ini tetap garansi resmi ya dari NJT. Teman-teman bisa ngelihat di apanya NJT. Dan juga VGA-nya, nah VGA itu kita menggunakan Galax RTX 3050 yang 6GB. Garansinya resmi juga dari distributornya PT Sempurna Utama. Jadi PT Sempurna Utama ini yang ngedistribusiin barang-barang seperti produk seperti Asus juga ya. Jadi
salah satu distributor terbesar lah di Indonesia. Dan juga power supply-nya juga Adata XPG Pylon yang 550 watt. Ini power supply bener-bener hot, padahal harganya mahal. Tapi ya memang kualitasnya juga bagus. Nah ini dari PSU ini distributornya itu Sempurna Utama juga. Oke teman-teman, jadi total rakitannya itu sekitar 8.580.000. Sekali lagi terima kasih banyak dengan Bang Abim Namara udah jauh-jauh ngorder ke kami di Medan di MIJ Komputer. Jadi setelah ini selesai, tadi kebetulan di belakang saya teman-teman nanti bisa ngeliat, nanti layarnya saya share juga di screen. Kita akan coba beberapa game. Tadi kami udah tes benchmark secara off screen di balik layar gitu. Nanti saya juga akan tunjukin ke teman-teman semua screenshot waktu pengetesannya, temperaturnya bagaimana, dan juga skor yang dihasilkan itu berapa, nanti akan kami tunjukkan. Dan juga pada saat pengetesan game nanti akan dilakukan oleh tim saya atau rekan saya dengan Ajis ya. Jadi setelah ini semuanya selesai, mungkin gamenya nggak bisa panjang, karena game yang bisa kami testing mungkin hanya 2 aja. Salah satunya Black Myth Wukong, game Kerasakti yang lagi hot saat ini, dan juga game selanjutnya itu Ghost of Tsushima. Jadi setelah 2 game ini selesai, nanti akan kita packing dan akan langsung kami kirim. Pokoknya kami siap kirim semua PC rakitan ke seluruh Indonesia, tapi dengan syarat atau dengan catatan, kalau teman-teman mau beli PC dan domisilinya itu di luar kota Medan, ya VGA atau grafikan wajib kita lepas untuk demi keamanan bersama lah, demi kenyamanan bersama juga. Karena kalau teman-teman beli, rupanya contoh VGA-nya kita cantolin nih, tetap terpasang. Tapi nanti sampai di sana VGA-nya rusak gara-gara itu, kan jadi ribet gitu. Walaupun teman-teman nanti bisa ngeklaim garansi atau bukan garansi, klaim asuransinya, asuransi pengiriman, tapi kan prosesnya ribet dan makan waktu yang sangat lama. Dan akhirnya teman-teman pasti atau pembelinya pasti nyari ke kami, dan kami juga bingung karena kesalahannya itu sebenarnya pada saat pengiriman itu udah di luar kuasa kami. Intinya pada saat pengiriman pasti ada resiko, dan resikonya kita minimalkan. Jadi biar semuanya aman, semuanya senang gitu. Dan juga setelah ini selesai nanti akan kita coba tes sama-sama. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp di kami dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngeliat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJ KWMP. Dan juga buat teman-teman yang mau ngeliat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Oke, jadi untuk video kali ini kita dapat rakitan yang spesial lagi teman-teman. Kali ini kita dapatnya itu dari Abim Namara dari Kalimantan Barat teman-teman. Oke, terima kasih untuk Bang Abim yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ.com. Nah, jadi untuk spesifikasinya bakal kita coba breakdown aja langsung dari PC-nya. Software CPU-Z. Nah, di sini tuh untuk prosesor kita itu memakai Intel Core i5 12400 ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mobo kita pakai mobo dari brand ASRock H610M H2M.2 PCI Express 4 ya teman-teman. Untuk memori kita pakai memori dari G-Skill ya. Ini tuh kita pakai RAM G-Skill Trident Royal 2x8 dual channel teman-teman. Untuk speednya di sini ya terbacanya itu 3200 MHz ya, 2/2 ya, dual channel. Terus untuk size-nya itu 8 GB per modul, DDR4. Oke, untuk VGA alias GPU graphics card-nya ya, kita memakai GeForce RTX 3050 yang varian 6 GB nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja lompat ke hasil benchmark. Tadi kita udah ngelakuin benchmark di off screen. Nah, untuk 3D Mark TimeSpy itu kita dapat skor 5281 dan graphics score 4915 dan CPU skornya itu 9139 teman-teman. Selanjutnya untuk Cinebench ya, benchmark CPU. Nah, kita itu dapat di poin untuk multicore-nya itu 10.909 poin dan suhu tertingginya itu di maksimum ada di 79, 77, 76 ya, sekitar segitu. Untuk CPU-Z nya juga tadi kita lakuin benchmark sedikit. Untuk single thread kita dapat skor 665,6
dan multi threadnya kita dapat skor 4847,8 teman-teman. Oke, langsung aja tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita akan langsung untuk melakukan tes performa PC ini dalam running game Black Myth Wukong teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam in-game-nya Black Myth Wukong. Oke, langsung kita ke settingan. Seperti biasa untuk display, pertama kita mulai dari resolusi yang paling rendah 1080p, kemudian frame cut off, VSync off. Untuk display grafik settingnya itu kita apply aja recommended setting teman-teman, biar sesuai sama performa dari CPU-nya, dari VGA dan CPU-nya yang di combine. Nah, kemudian untuk super resolution sampling, nah ini kita bakal naikin teman-teman di DLSS karena ini tuh VGA-nya Nvidia ya. Terus dan untuk frame generation nggak bisa kita aktifin ya karena memang 30 series sepertinya belum support ya untuk frame generation. Nah ini ray tracing udah kita pastiin on ya, ini kalau kita matiin baru minta restart, tapi ini on udah nggak minta restart. Nah selanjutnya untuk ray tracing levelnya di low dan graphics presetnya dapatnya di medium ya untuk 3050 ini. Nah terus buat enak super resolutionnya bakal kita pukul rata aja nanti buat setiap resolusi di 50 aja ya, biar seimbang gitu buat super resolution ya, soalnya ini tuh yang paling dinamis, settingan yang paling dinamis kayaknya tuh di Black Myth Wukong super resolution, gampang banget berubah-berubahnya. Oke, langsung kita pencet apply changes dan langsung kita run benchmark teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil benchmark di resolusi 1080p dengan konfigurasi Nvidia GeForce RTX 3050 yang varian 6GB nya, dan juga CPU 12 Gen Intel Core i5 12400F teman-teman. Nah untuk rata-rata kita dapat di 36 fps, maksimum di 47 fps, dan juga minimumnya tuh di 21 fps ya teman-teman. Untuk settingan grafik bisa juga bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan benchmark ini di resolusi display yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu di resolusi 1440p ya. Oke. Nah selanjutnya untuk settingnya kita bakal coba apply recommended setting lagi. Super resolution bakal tetap kita mentokin aja di 50, dan super resolution sampling di DLSS, frame generation off, ray tracing on di low, dan graphics presetnya medium, kecuali global illumination quality-nya itu di low. Oke, kita apply dan kita run benchmarknya.
Oke, ini dia hasil benchmark Black Myth Wukong di resolusi 1440p teman-teman. Untuk average kita dapat di 23 fps, maksimum kita dapat 27 fps dan minimumnya itu di 20 fps ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk tes benchmarknya di resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K. DLSS Nah, oke teman-teman. Nah, untuk resolusi 4K RTX 3050 yang varian 6GB ini tuh average-nya itu rata-rata dapatnya itu 10 fps teman-teman. Kemudian untuk maksimum dapatnya 13 fps dan minimum itu di 7 fps dengan preset medium. Mungkin kalau misalnya mau dapetin fps yang lebih tinggi lagi, bisa teman-teman temukan lah ya sweet spotnya. Nah, selanjutnya kita sudahi dulu untuk tes benchmark di Black Myth Wukong. Kita akan lanjutkan untuk mengetes performanya di game Ghost of Tsushima teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah di main menu Ghost of Tsushima. Kita masuk ke settingan dulu. Nah, untuk resolusi kita, pertama kita coba di resolusi Full HD dulu ya. Terus vision kita off kan, DLSS, oke. Selanjutnya untuk graphics, kita di sini akan coba untuk pakai preset graphic very high teman-teman. Oke, tidak ada yang perlu diubah ya. Oke, langsung aja kita coba untuk masuk ke in-game. Nah, oke teman-teman, ini kita udah di dalam game. Nah, untuk resolusi 1080 dengan preset settingan very high, kita dapat di sekitar 50-an fps juga ya teman-teman. Di RTX 3050 varian yang 6GB ini. Oke. Selanjutnya kita coba untuk resolusi yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Oke, kita ke display dulu. Terus resolusinya kita naikin di 2560 kali 1440. Apply. Oke, di sini mulai terasa ada sedikit penurunan ya. Tadi sekitar setengah mungkin teman-teman. Mungkin nggak nyampe juga. Dapat 30-an sih. Tadi sih kita dapat di 50-an ya. Tapi di sini sudah mulai terasa ada sedikit penurunan. Mungkin nanti kalau kita coba di 4K akan ada penurunan yang lebih drastis lagi. Jadi sekarang kita akan coba untuk resolusi 4K teman-teman. Oke, kita klik apply. Nah, di sini sudah mulai terasa patah-patahnya. Nah, di sini sudah terasa sekali ya teman-teman untuk penurunan performanya. Kita bahkan cuma dapat 6 fps.
Mungkin buat teman-teman yang ingin merakit PC dengan konfigurasi serupa, kita bisa coba untuk turunin preset grafiknya. Mungkin di medium aja kali. Di medium pun masih cuman nambah sekitar setengah ya dari tadi 6 fps. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan buat merakit dengan hardware yang sedikit lebih tinggi lagi ya teman-teman. Oke, mungkin sampai situ saja ya untuk pengetesan performa dari PC rakitan kali ini teman-teman. Oke, jadi sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Abim Namara yang telah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ-COM Komputer Medan. Buat teman-teman yang juga tertarik untuk merakit PC serupa, bisa langsung kunjungi kami di website kami mijcom.id, atau mungkin bisa cari kami di MIJ.com di Tokopedia, kemudian bisa langsung hubungi kami di nomor yang tertera, atau mungkin bisa cek di deskripsi di bawah ini teman-teman. Oke, saya Ajis pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.